Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hansap Channel. Oke guys, gimana kondisinya? Dalam keadaan yang sehat semua ya guys ya. Oke guys, kali ini saya mau nginfoin mengenai cara untuk membuat hyperlink. Hyperlink itu apa ya? Kalau misalnya guys kalian yang nggak tahu, ini hyperlink ini dipakainya di Excel guys. Ya bosan-bosan mengenai Excel ya guys ya. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini nih maksudnya hyperlink ya. Kayak gampangnya kayak gini aja guys ya. Tapi hyperlink ini maksud saya tuh untuk membuat hyperlink dengan cara yang cepat sekali guys. Contohnya hyperlink itu gini. Jadi misalnya nih ya, kita punya suatu gambar nih, kita cari di internet misalnya gambar. Lagi mau cari mengenai apa nih? Misalnya Spiderman. Nah ini nih, kita mau hyperlink ceritanya nih ya. Kita save image dulu. Nah kita taruh misalnya atau nggak di desktop lah ya, biar gampang. Terus ini jangan lupa di save ya. Oke, di save. Nah nanti ke download. Nanti tinggal cari aja di desktop. Nah ini si gambarnya. Nah ceritanya kita mau bikin semacam file hyperlink ya. Misalnya tokoh-tokoh superhero gitu ya, tokoh-tokoh superhero. Tapi lihatnya pakai Excel. Superhero gitu ya, itu tuh mau ngumpulin gitu ceritanya di Excel gitu ya, iseng aja misalnya lagi gabut gitu ya. Nah misalnya ini si hyperlinknya, terus ini nama si superhero. Nah ceritanya misalnya ini namanya tuh Spiderman gitu ya. Oke, kita ceritanya mau ngelisting nih ya, sengaja misal buat kebutuhan apa, misal buat konten gitu ya, entah buat blogger gitu ya, kita mau ngelis superhero yang lagi ngehit siapa aja. Nah ceritanya kita daripada bolak-balik ya, kita misalnya nanti di desktop itu nanti ada kayak semacam folder, isinya tuh si daftar-daftar superhero yang udah kita kumpulin ngambil dari website gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita mau hyperlink itu caranya cuma kayak gini aja nih ya. Insert, terus cari yang bagian hyperlink. Nah ini link ya, terus nanti kita tinggal cari si filenya tuh ada di mana. Misalnya kita cari dari si existing file ya, di current folder. Kita cari foldernya, tadi lokasinya di desktop ya, kalau bisa dari sini nih ya, desktop. Nah kita cari tadi namanya apa, filenya Spiderman ya, tinggal klik di OK. Nah udah di sini, jadi kita klik set. Nah ketemu ya Spiderman, ini yang dimaksud dengan hyperlink. Jadi ada saatnya kita butuh semacam kayak bikin listing di Excel gitu ya, entah misalnya bisa macam-macam. Contohnya yang saya bikin ini misalnya yang mengenai Spiderman, listing Spiderman. Bisa juga nanti kalau misalnya guys kalian butuh atau pakai, itu juga bisa ngelisting produk-produk kalian misalnya yang jualan online kayak itu, atau enggak misalnya bikin semacam katalog misalnya masakan-masakan atau menu-menu yang misalnya dijual di Shopee Food atau apalah misalnya di GrabFood dan lain-lain gitu ya. Tapi kalian bikin semacam database-nya dulu gitu, data-datanya apa aja di listing di dalam Excel. Nah kalian bayangin ya, kalau misalnya superhero-nya itu ada banyak banget gitu ya, ada misalnya Spiderman, ada misalnya Batman gitu ya, misalnya ada banyak banget. Itu kan kalau misalnya ngelisting satu-satu kan lumayan ya kerjaannya. Nah lagian secara penamaan itu nanti harus diedit lagi. Misalnya ini kan namanya kan dari C user dan bla 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 gitu ya, kita pengen namanya lebih rapi gitu. Bisa kita rubah namanya jadi semacam cuman kayak gini doang, Spiderman misalnya yang Tom Holland gitu ya. Oke, nah kayak gini. Oke, lumayan kan. Jadi kita misalnya prosesnya seperti yang tadi saya ulangi. Jadi kita mesti namain dulu misalnya namanya Batman, terus kita browsing si filenya misalnya ya. Udah itu kita kumpulin entah di folder mana. Ini contohnya saya masukin di dalam desktop gitu ya, saya udah masukin kayak gitu. Udah itu nanti di hyperlink satu persatu. Lumayan kerjaannya kan ya. Nah makanya sama saya ini mau dikasih tahu cara untuk melakukan listingnya. Kita misalnya anggapannya kalau misalnya proses untuk ngambilin datanya itu ya memang harus kita ke website terus kita ambil satu persatu itu misalnya ya, itu sebenarnya ada caranya lagi sih kalau misalnya untuk mau listing seperti itu. Tapi yang saya tekankan sekarang ini gimana caranya untuk bikin hyperlink dengan cara cepat. Misalnya gambarnya udah kita kumpulkan di satu folder, gimana sih caranya biar kita nggak masukin satu persatu dengan cara misalnya insert, terus misalnya masukin yang link yang tadi ya gitu ya. Nah link yang ini ya,
Kebayang kan? Satu persatu. Misalnya kita mau masukin ngelisting, misalnya ada 100, misalnya kita mau ngelisting produk kita, misalnya ada 100 produk. Sebelum nanti mau dimasukin satu persatu, disusun di page-nya gitu ya, disusun di dalam. Misalnya kita yang punya online shop, misalnya punya website, atau enggak misalnya punya satu marketplace, atau punya akun misalnya di misalnya Shopee dan lain-lain. Gimana caranya biar nanti ngelistingnya bisa oke. Kita kan butuh yang namanya template-nya dulu, template-nya dalam bentuk di Excel, biar nanti pas masukin itu benar-benar rapih ya. Jadi gunanya si Excel ini untuk bikin semacam template-nya dulu atau draft kasarnya dulu, sehingga nanti pada saat dimasukin ke dalam akun marketplace-nya itu bisa rapi. Nah, tapi kita kan jangan sampai nanti pada saat masukin fotonya kita masih bolak-balik, capek kan. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan Excel ini, kita tinggal langsung klik aja fotonya, tinggal klik. Nah, ini dapat. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke si Explore ya. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya mau ke Explore, klik aja di sini gitu ya. Tapi kan capek gitu ya. Kita semuanya pengen dalam satu tampilannya di dalam Excel. Bikin tampilan seperti ini, terus nanti pada saat masukin di dalam marketplace-nya, misalnya kita biasanya marketplace itu bentuknya ada kayak macam etalase misalnya kita mau kategorinya kategori apa nih. Misalnya untuk barang produk sepatunya sepatu untuk cowok. Nah, etalase cowok kita bikin semacam misalnya dibentuk sheetnya misalnya sheet untuk yang sepatu cowok gitu ya. Di sini tulisin, kita masukin listnya apa aja, terus bisa bikin sheet baru lagi. Nah, kita masukin untuk yang sepatu cewek gitu ya, kita bikin listnya lagi, nama produknya apa aja. Nah, nanti bisa kemasukin ke si website marketplace-nya bisa dengan rapih gitu ya. Nah, itu maksud saya ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, saya sudah siapkan yang namanya si makro untuk melakukan hyperlink seperti ini. Nah, ini contoh kasusnya yang akan saya bikin ya. Ini saya mengambil dari website atau enggak blogger yang saya punya ya. Sekalian kita belajar caranya nih, kalau misalnya kita punya satu website atau enggak kita mau melakukan dropship gitu ya, gimana caranya ya. Kita ngambil si produknya, udah itu nanti kita jual dengan harga yang ada marginnya gitu ya. Oke, nah gini. Oke, untuk yang ini saya udah langsung hapus aja guys ya. Hapus. Nah, kita langsung ke misalnya saya punya nih ya. Ke blog saya ya. Blog saya. Nah, ini namanya Fun and Beast Stuff ya. Nah, kita cari aja nih ya. Saya udah siapkan nih ya, ini macam-macamnya, ada yang about fun. Nah, saya biasa taruh di sini nih untuk yang terkait misalnya baju-baju jualan misalnya ya. Ini misalnya contohnya baju unyu. Oke. Bukan baju unyil ya. Oke. Nah, ceritanya ada kayak gini. Nah, ini kan ada gambar-gambarnya kayak gini ya. Terus misalnya kita mau taruh lagi di website yang lain gitu ya. Terus misalnya dinaikin harganya. Kita cek gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau nge-save semuanya gambarnya, itu tinggal pencet Ctrl S aja ya. Ctrl S. Nah, nanti dia ada semacam seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kita misalnya masukin di desktop ya. Misalnya ceritanya di desktop kita mau taruhnya. Terus tinggal oke ya, di save ya. Di save. Kita tunggu aja prosesnya ya. Tuh, lihat ya, di bagian sini udah ada tuh ya, lagi proses. 135, 770. Oh, naik terus angkanya ya. Nah, sambil menunggu prosesnya kita siapkan dulu. Misalnya berarti kan kita mau ngambil nama-namanya seperti ini ya. Kita siapkan di dalam Excel-nya, kita copy aja. Ini udah ada si nama-nama serinya, udah itu udah ada ukurannya, kita masukin. Nah, biasanya sih kalau misalnya untuk yang produknya jualan itu biasa dia udah ada harga-harganya di sana. Kita siapkan dulu, misalnya masukin ke notepad. Nah, kita udah copy. Aja misalnya kayak gini. Nah, ini kan berarti kan si produknya ya. Misalnya ini produknya kita lagi bikin kategorinya untuk yang unyu-unyu. Oke. Kita tinggal di filter. Oke, biar nanti rapet itu tekniknya seperti ini ya guys ya. Yang blanknya nanti kita hapus. Kita lihat yang warna biru. Label. Nanti dapat. Nah, seperti ini produknya ya. Udah dapat. Nah, jadi si makro ini ya, itu membutuhkan yang namanya sheet satunya harus free ya. Alias free itu dimaksudnya jadi gini, jadi jangan sampai kita masukin suatu data apapun yang ada di dalam sheet 1. Kalau kita misalnya mau ngolah, kita masukin ke sheet 2 aja ya.
ya sheet 1 ini. Jadi harus benar-benar free, soalnya nanti kalau misalnya kita jalanin makro itu nanti datanya akan masuk ke dalam si sheet 1. Oke, kita lihat apakah udah beres. Oke, udah beres ya. Nah, kita tinggal cek aja show in folder. Nah, ada di sini ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita mengcopy atau men-save yang namanya si satu web itu ya, itu nanti ada dua macam, si web si HTML-nya plus sama si folder untuk si macam-macam attachment yang ada di sana. Nah, contohnya ini, kita cari aja namanya yang sama ya. Ini Hansap Word, ini juga Hansap Word. Tinggal klik di sini. Nah, ini si file-filenya berjibun kan, banyak banget ya. Nah, di sini kita juga bisa ngolah nih ya. Ini saya tunjukin caranya ya. Jadi dengan menggunakan hyperlink ini kita akan masukkan semua file-file yang ada di sini ya. Tapi tidak termasuk kalau misalnya di dalam sini ada folder. Folder yang dimaksud ya seperti ini ya, yang warna kuning. Udah tahu pasti, udah pada pintar-pintar semuanya. Nah, yang kayak gini warna kuning-kuning ini namanya folder. Oke. Jadi kita harus pastiin dulu kita udah tahu ya posisinya itu si path-nya kita nyimpen si hasil save-nya itu di disk PC, di C user ini ya, Hansa Swendra sama desktop ya. Oke. Nah, udah gitu kita tinggal kesini aja ya. Kita jalanin makronya. Kita jangan lupa aktifin dulu makronya. Udah itu klik bagian makro, di run. Nah, desktopnya sendiri jangan di bagian yang atas ya. Desktopnya ini tadi kan kita ada yang saya jelasin ya. Jadi ada si HTML-nya, ada si foldernya. Yang kita cari adalah si foldernya. Foldernya yang tadi ini ya. Kita klik aja terus di OK. Nah, masuk semua guys. Ya. Semua full JPG dan lain-lainnya. Nah, udah itu nanti kita untuk yang tulisan-tulisan semua yang berwarna biru dengan garis bawah itu artinya file-file hyperlink. Itu nanti kita bisa klik di sini ya. Jadi ini ada informasinya. Jadi filenya tuh di path-nya ada di mana? Path-nya alias lokasinya. Kita ngambil foldernya yang mana tadi. Jadi begitu diklik kita langsung masuk ke foldernya. Nih contohnya. Nah, ini foldernya yang tadi ya. Kalau kita back yang kayak tadi tuh. Nah, ini si file HTML-nya, ini si foldernya. Ya. Filenya kan banyak tuh ya. Nah, kita coba di ini aja. Kita sandingkan, kita coba cek. Nah, kita compare ya. Kita compare file-filenya. Nah, ini satu ya, kita cek masuk nggak semua. Nih, 2 ada kan? 2 ya, terus 4 tuh. Kita coba compare aja dengan melihat si jumlah filenya ya. Jumlah filenya kalau misalnya dicek ini ada 134. Kita coba cek ke sini. Sama persis guys, 134 item. Oke ya, jadi masuk semua ya. Sekarang kita tinggal cek aja si file gambarnya itu ada di mana. Harusnya masuk dong gambar filenya ya. Jadi kalau misalnya untuk yang terkait gambar itu udah pasti dipastikan sekali bahwa itu extensionnya pasti JPG. Tinggal kita cek aja, jangan lupa di filter dulu ya, di filter terus kita klik aja, tinggal masukin di sini JPG. Nah, ini muncul semua nih JPG. Tapi kalau misalnya terkait dengan yang namanya website itu pasti kita akan ambil semua. Ada yang kayak tadi misalnya kalian cek di sini ya. Gambar-gambar yang lain juga ikut keambil. Kayak gambar yang di sini nih. Ya, keambil semua. Ada yang injustice yang di bawah itu keambil. Nah, tapi kan kita pasti tahu ya tadi yang terkait yang gambar-gambar yang produk itu pasti nama-namanya UL. Nih contohnya ya. Ini kan kita tadi udah di awal udah nyobain ya pakai namanya UL kan, kalau nama produknya pasti nanti si gambarnya juga related dengan itulah, nggak jauh-jauh. Harusnya ya yang benar sih seperti itu. Tapi bisa juga ada orang yang masukin gambarnya dengan nama yang beda. Oke, tinggal dicek aja satu persatu guys. Klik sini. Luar biasa. Oke, dapat ya guys ya. Dapat. Ini juga dapat ya. Oke. Jadi kita tinggal pindahkan saja guys ke sini ya. Nah, pindahin. Nah, tinggal kita cross check lagi benarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya lihat dari si gambarnya sendiri ini udah ada ya. Jadi di dalam si gambar ini sebenarnya si pembuat ini alias saya ini udah masukin juga harga-harganya.
Biasanya kalau misalnya untuk yang di marketplace juga harusnya di gambarnya udah ada harga-harganya, harusnya ya. Jangan-jangan nanti bisa tahu harga aslinya berapa sebenarnya guys. Oke, tuh itu harga 53.000, tinggal kita edit aja sebenarnya. Nih kita liatin aja ya, 2035, 2042 kita pas-pasin ya. Siapa tahu ada yang beda. 2070, 71, 74 ya udah pas nih. Oke. Terus jadi gampang guys, ini tinggal kita namain hyperlink. Hyperlink. Terus kita bisa misalnya anggapannya di sini tuh kita mau bikinnya jadi kategori, misalnya kita mau masukin kayak semacam, atau enggak disebut aja lah etalase. Etalase ini kita membuat baju unyu-unyu misalnya ya. Jadi kalau misalnya yang namanya di marketplace itu rasanya tuh ada yang namanya etalase, biar nanti pas pengunjung datang itu dia bisa ngambil barang-barangnya tuh, atau ngelihat barang-barangnya tuh bisa terklasifikasi, jadi nggak buyar kemana-mana ya, jadi tersegmen gitu lah. Nah, baju nyonyo misalnya kita mau bikin, nah udah tinggal kita bikin ini di data terus di filter. Nah udah, nanti tinggal tambahin aja guys, terus ngambil lagi misalnya ya, kita misalnya mau ngambil barang produk apa lagi. Nah contohnya nih ya, sesudahnya fashion, apalagi fashion baju couple. Oke, sama caranya, tinggal kayak gitu aja nih biar nanti jelas ya. Ini saya ulang lagi, di save aja, di save, Ctrl S jangan lupa, terus tinggal ditaruhnya di desktop misalnya gitu ya, tinggal di save ya, save. Oke, udah di save, nanti tinggal tunggu prosesnya kayak tadi lagi. Terus copy, tadi apa aja ya, pindahin sini, gampang banget sih guys. Jadi ini kebetulan saya pakai contohnya untuk ini, untuk yang listing produk-produk online shop. Tapi kalau misalnya guys kalian ada kebutuhan yang lain tuh silahkan bisa dipakai. Yang pasti tujuannya itu dengan memakai ini tuh jadi mempercepat proses sehingga bisa melakukan hyperlinknya dengan sangat cepat. Kita misalnya tambahin lagi di sini. Terus yang tadi produk gitu misalnya ya, produk tinggal kita hapus yang tadi, caranya sama ya. Data terus di filter. Oke, terus hilangin dengan cara yang blank. Oke, hapus. Kita cek yang warna biru, dihapus, del, dapat. Nah kita masukin lagi misalnya ini untuk edisi yang couple. Nah ini kita tinggal masukin couple. Jadi enak guys, kalau misalnya guys kalian nanti mau masukin ke ini ya, udah jelas. Nah misalnya anggapannya sudah upload, nah, ini misalnya udah upload ya, misalnya udah diupload ke marketplace itu, misalnya ke website, misalnya Tokopedia dan lain-lain, tinggal diklik aja yes. Nah ini enak banget kalau misalnya udah kayak gini ya, semua di manage nya dengan menggunakan si Excel ini ya. Nah kalau yang belum diupload ini misalnya gitu ya. Nah kita pengen tahu barang-barangnya apa aja seperti yang tadi saya bilang. Jadi ini yang sheet satunya ini akan otomatis, jadi datanya dia langsung udah di clear dulu nih. Oke, kita coba aja ya, cek lagi. Oke guys, untuk membuktikan ya. Nah kita cek lagi. Nah ini jadi namanya ya nih couple ya, nanti kita tunjuknya yang couple ini ya guys ya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, kita klik yang developer, terus bagian yang makronya, terus tinggal kita run. Kita cek aja tadi di PC ya, desktop, terus yang tadi baju couple kita bisa share ke sini untuk melihat jelas. Nah ini couple ya, kita klik OK. Nah oke, berubah couple. Kita cek lagi, pastiin ada jumlahnya ada berapa. Di sini jumlahnya ada 95. Oke. Nah kita compare lagi dengan yang tadi, ini couple yang bawah ya. Kita cek ada berapa nih untuk mastiin. Nih couple ya, untuk mastiin yang tadi ya, udah yang couple. Terus kita cek jumlah filenya ada berapa di sini. 95 ya, 95, dan tadi juga jumlahnya 95. Oke.
tepat sekali, cocok. Oke, nah kita tinggal buka nih yang tadi, tinggal klik bagian yang JPG ya, JPG. Oke, cepet banget kan caranya pakai ini ya, tinggal klik bagian ini misalnya vision. Nah ini ya gambar-gambarnya, nanti tinggal kalian cek aja sebenarnya ya, namanya sesuai nih love passion, pindahin sama kalian, terus magnet love ya. Nih atau nggak gini aja nih. Oke, jadi tinggal klik aja ya, namanya juga kalau misalnya kita ngambil dari yang buat dropshippernya ya guys ya, kita kan namanya perlu ada usaha juga, ada effort juga. Kalau misalnya namanya sama persis ya itu nggak ada effort, jadi kita nggak ada dibayar mengenai, kita nggak mungkin dong kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu tapi nggak ada effort ya. Effortnya ya mau nggak mau seperti ini guys, jadi harus kayak menjodohkan dulu. Nah tinggal kita sesuaikan aja guys. Angry Bird berarti Angry Bird-nya yang ini, Angry Emotion, nama-namanya sebenarnya hampir mirip tuh ya. Nah, tinggal kita jodoh-jodohin aja sebenarnya nih udah ya, udah sesuai. Love Passion, cek aja, cek ulang Love Passion tuh ya, benar. Terus Angry Bird, sebenarnya kita bisa cari yang benernya seperti apa, tinggal cek aja ke websitenya ya, kayak gini. Udah oke, udah dapat semua ya. Udah nanti tinggal diupload lagi ke ini, ke Tokopedia kalian atau enggak ke marketplace kalian ya. Udah beres. Nah guys, tapi di luar semua itu ya, misalnya ada kebutuhan seperti ini tapi kalian juga sebenarnya bisa menggunakan yang lain nih ya. Misalnya kalian males nih misalnya buat nyari apa, ini bisa digunakan buat yang lain juga. Nih sekarang saya hapus ya. Udah, nah kita udah goodbye ya mengenai yang online shop ini ya, kita pakai untuk yang lain. Kita hapus lagi ya. Kita udah nih mau cobain yang lain ya, jadi bisa dipakai apa lagi sih, nggak cuma sekedar buat ngelisting aja, tapi dia juga bisa dipakai buat misalnya ya kita mau cari misalnya ide, terus bisa titip. Nah misalnya kita mau ngeplay MP3, cuman kita males kasih itunya ya ke foldernya ya. Nah aja dari sini juga bisa guys. Misalnya lagu macam-macam tuh guys. Tinggal oke. Nah kita bisa dengerin lagu dari sini nih. Lebih enak sebenarnya. Kalau saya sih lebih prefernya kalau misalnya nyetel segala sesuatu itu dari Excel. Nah gitu ya, gitu. Nanti bisa masukin list yang banyak tuh MP3, tinggal nanti di ini aja, di filter lewat sini, lebih enak. Kalau saya lebih prefernya kayak gitu, nyari si bintangnya siapa aja gitu. Nih misalnya bintangnya ya Incubus yang tadi ya, Incubus. Nah itu, apalagi kalau misalnya namanya berantakan, misalnya namanya cuma judul lagunya doang kan, kalau bisa pakai itu kan nge-search udah itu nanti lama loading, aduh, mendingan pakai Excel gini bisa lebih cepet ya. Oke guys, paling segitu aja informasi dari saya, moga-moga bisa membantu kalian semua untuk yang misalnya untuk kebutuhan bisnis kalian, untuk terkait untuk misalnya buka-buka file seperti ini dengan cara cepat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Jangan lupa share juga kalau misalnya kalian kira video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. Semoga sehat selalu guys. Goodbye.